Pemirsa, Airlangga Hartarto bukanlah nama baru di kancah politik tanah air. Ia telah menduduki sejumlah posisi strategis di Partai Golkar setidaknya sejak tahun 2004 hingga 2009. Ketika ia menjadi wakil bendahara DPP Partai Golkar. Dan sebelum menjadi ketua umum, Airlangga juga pernah menjabat sebagai ketua DPP Partai Golkar tahun 2009 hingga 2015. Kemudian Airlangga terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar pada tahun 2017 untuk menggantikan ketua umum saat itu Setia Novanto. Nama Airlangga juga kembali terpilih secara aklamasi dalam Munas Partai Golkar tahun 2019 yang sejatinya ia menjabat hingga Desember 2024. Namun karena pengunduran diri, artinya Airlangga berhenti di tanggal 10 Agustus 2024 sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sementara kalau bicara soal karir politik Airlangga Hartarto di parlemen, mulai mengemuka ketika ia menjadi Ketua Komisi 7 DPR RI tahun 2006 hingga tahun 2009. Airlangga pun kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009 hingga 2014 dari daerah pemilihan Jawa Barat 5. Dan setelah Partai Golkar bergabung di pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2016, nama Airlangga pun didapuk sebagai Menteri Perindustrian sejak tahun 2016 hingga 2019. Dan di periode kedua Presiden Joko Widodo, Airlangga menjabat Menteri Koordinator Perekonomian hingga saat ini. Dalam pernyataan pengunduran dirinya kemarin, pemirsa, kita juga mendengar bahwa Airlangga menyebutkan capaian dari Partai Golkar yang berhasil memenangkan pemilihan legislatif dengan posisi suara terbanyak kedua nasional. Kita lihat bagaimana perolehan suara Partai Golkar di 3 pileg terakhir. Pada pileg 2014, Golkar meraih suara 18,4 juta atau sebesar 14,75% atau menempatkan Golkar di posisi kedua. Namun suara Golkar sempat turun di pileg 2019 dengan raihan 17,2 juta suara atau 12,3%, menempatkan Partai Golkar di posisi ketiga. Tetapi di tahun 2024 kita kembali melihat suara Partai Golkar melejit dengan perolehan 23,2 juta suara atau 15,2% yang kemudian dikonversikan menjadi 102 kursi di DPR RI. Selain di parlemen, berikut kita lihat bagaimana sebetulnya sikap dukungan Partai Golkar terhadap pemerintah setidaknya selama Airlangga menjadi ketua umum. Pada Pilpres 2014, pemirsa, Partai Golkar ini sebetulnya berada di barisan pendukung Prabowo Hatta. Namun pada tahun 2016, Partai Golkar akhirnya menyatakan dukungannya ke Presiden Joko Widodo masuk ke Kabinet Kerja sampai dengan tahun 2019. Dan di tahun 2019 pun, Partai Golkar melanjutkan dukungannya untuk Presiden Jokowi yang pada saat itu maju bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan dukungan Partai Golkar di Pilpres 2024 atau yang kemarin ini adalah untuk Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang akhirnya terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Nah, terkait jabatan publik yang sempat diemban oleh Airlangga tadi, kita juga melihat ada beberapa pemberian kesaksian yang dilakukan oleh Airlangga dalam kasus hukum. Seperti pada Juli 2023, Airlangga Hartarto memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus korupsi izin ekspor CPO atau crude palm oil, minyak sawit mentah dan produk turunannya seperti minyak goreng. Nah, Airlangga pada saat itu hadir di Kejaksaan Agung tanggal 24 Juli 2023 dan setelah itu tidak ada lagi pemeriksaan terhadap Airlangga dalam kasus ini. Menanggapi pemeriksaan terhadap Airlangga, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut tidak ada kaitannya dengan situasi politik atau politisasi hukum. Jadi seperti itu, pemirsa, bagaimana sepak terjang yang dijalani oleh Airlangga Hartarto semasa menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.